Australia marah besar, tolak keberadaan nikel RI di LME, Prabowo tolak tunduk, pada gertakan Australia. Sebelumnya kita mendapatkan kabar baik, terkait masuknya nikel RI ke LME, perlu diingat masuknya nikel RI pada bursa tersebut sangatlah sulit, karena melalui spesifikasi yang sangat ketat, namun ada kabar mengejutkan, terkait kemarahan Australia perihal nikel RI ini, hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan awalnya memamerkan, bahwa produk nikel Indonesia, masuk ke dalam bursa dunia dalam hal ini London Metal Exchange, LME. Luhut menyatakan bahwa hal ini menjadi yang pertama, bagi Indonesia, tatkala produk nikel tersebut masuk bursa LME. Selama ini kita diignore, dengan kita masuk maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya yang tentukan harga nikel di dunia, terang Menko Luhut di rapat kerja bersama Banggar DPR RI, oleh karena itu, kata Luhut, Australia marah lantaran merasa Indonesia bisa masuk ke dalam bursa LME tersebut, ya kita bisa, bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya, bodohnya kita, tapi sekarang kita prove it, ungkap Menko Luhut. Asal tahu saja, LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode DXWDX, meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman, yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXWDX, yang baru, dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah nikel produksi PT CNGR Dingsing New Energy. Perusahaan tersebut adalah CNGR Advanced Material Co., dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus tahun 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat, sebagaimana diuraikan oleh bursa. Masuknya nikel RI pada bursa tersebut sangatlah sulit, karena melalui spesifikasi yang sangat ketat, namun ada kabar mengejutkan, terkait kemarahan Australia perihal nikel RI ini, hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan awalnya memamerkan, bahwa produk nikel Indonesia, masuk ke dalam bursa dunia dalam hal ini London Metal Exchange, LME. Luhut menyatakan bahwa hal ini menjadi yang pertama, bagi Indonesia, tatkala produk nikel tersebut masuk bursa LME. Selama ini kita diignore, dengan kita masuk maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya yang tentukan harga nikel di dunia, terang Menko Luhut di rapat kerja bersama Banggar DPR RI, oleh karena itu, kata Luhut, Australia marah lantaran merasa Indonesia bisa masuk ke dalam bursa LME tersebut, ya kita bisa, bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya, bodohnya kita, tapi sekarang kita prove it, ungkap Menko Luhut. Asal tahu saja, LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode DXWDX, meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman, yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXWDX, yang baru, dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah nikel produksi PT CNGR Dingsing New Energy. Perusahaan tersebut adalah CNGR Advanced Material Co., dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus tahun 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat, sebagaimana diuraikan oleh bursa.